Penemuan jasad seorang pria bersama anaknya yang masih berusia 2 tahun di dalam rumah langsung membuat geger warga Jalan Balai Rakyat 5, Tugu Selatan, Koja, Jakarta Utara. Kecurigaan warga muncul ketika mencium bau tak sedap dari dalam rumah korban. Halo guys, welcome back. Terima kasih banyak sudah klik video ini. Seperti biasa di video kali ini gue akan membawakan satu kasus. Tapi sebelum kita masuk ke videonya, please subscribe jika kalian belum subscribe channel YouTube ini. Terutama untuk kalian yang suka mengikuti berita-berita yang sedang viral, berita-berita yang mengerikan, kalian wajib banget untuk subscribe channel ini. Buat subscriber aku minta maaf banget. Aku baru bisa upload video karena aku abis sakit gigi dan lumayan bengkak tadinya. Mungkin ini kayak kelihatan masih bengkak sedikit ya guys. Aku minta maaf banget. Buat kalian yang selalu setia nontonin aku, terima kasih banyak. Semoga rezeki kalian selalu berlimpah. Terima kasih juga untuk selalu support aku. Terima kasih untuk selalu setia buat nonton video aku. Tolong bantu support channel ini biar channel ini cepat berkembang ya guys. Terima kasih banyak. Pasti dari kalian udah tahu dan dengar kasus ini. Bapak dan anak ditemukan tewas membusuk di dalam sebuah rumah. Kasus ini masih ongoing, masih dalam penanganan pihak kepolisian, tapi gue akan berusaha merincikan kronologi lengkapnya dan bagaimana keluarga ini bisa diketahui oleh warga sekitar. So, tanpa menunggu waktu yang lama, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Welcome to Berita Dunia. Media sosial kembali digegerkan dengan penemuan jasad seorang pria berusia sekitar 50 tahun dan anak balita yang sudah membusuk di dalam rumahnya di Jalan Balai Rakyat 3, Tugu Selatan, daerah Koja, Jakarta Utara pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober tahun 2023. Penemuan berawal dari keluhan warga sekitar yang mengaku telah mencium aroma bau busuk selama berhari-hari dari rumah korban. Saat diperiksa, warga sangat terkejut karena menemukan pemilik rumah seorang pria berusia 50 tahun sudah dalam kondisi membusuk. Warga juga menemukan anak korban yang berusia 2 tahun dalam kondisi tewas dan sudah membusuk di dalam kamarnya. Sementara istri korban dan anak sulungnya ditemukan selamat namun dalam kondisi lemas dan seperti orang linglung. Mayat bapak dan anak itu diketahui adalah Hamka Rusdi yang berumur 50 tahun dan Abid Kushi yang berumur 2 tahun. Rumah keluarga ini berlokasi di Jalan Balai Rakyat 5 nomor 12 RT 06 RW 03. Temuan mayat ini berawal dari warga setempat yang terganggu dengan bau busuk di lingkungan sekitar rumah tersebut. Warga mengecek bangkai di sekeliling daerah, tapi warga sama sekali tidak menemukan bangkai hewan satupun. Belakangan ini warga menemukan bau busuk yang mereka cari berasal dari rumah salah satu warga yang bernama Bapak Hamka. Mulai dari teras rumah sampai pintu masuk ke dalam rumah berada di lantai 2, sedangkan lantai 1 hanya untuk garasi saja. Di rumah itu ada satu mobil yang terparkir di garasi rumah, tapi kondisinya sangat berdebu guys, seperti tidak pernah dicuci sama sekali. Salah satu warga bernama Bambang menjelaskan kronologi penemuan mayat bapak dan anaknya yang sudah dalam keadaan membusuk itu ketika ditemui oleh warga di dalam rumahnya, tepat pada hari Minggu tanggal 29 Oktober tahun 2023. Menurut warga setempat, temuan yang berlanjut evakuasi melibatkan 5 orang saksi termasuk Bambang. Bambang mengatakan 5 orang yang masuk, cuma yang naik ke lantai 2 tidak sampai 5 orang. Ya karena baunya yang sangat amat menyengat sekali guys. Kalian bisa bayangkan baunya bangkai tikus, itu aja baunya sudah sangat menyengat, apalagi bau mayat manusia. Menurut penjelasan Bambang, 3 orang menunggu di bawah, hanya dirinya yang menemani seorang anggota Bintara Pembina Desa atau kalau disingkat Babinsa. Babinsa yang datang dari Kelurahan Tugu Selatan naik ke lantai 2. Karena kalau dari Babinsa ini yang masuk ke dalam harus ada saksinya. Setelah tiba di lantai 2, Bambang bersama seorang anggota Babinsa mengetuk pintu beberapa kali tetapi tidak ada jawaban sama sekali guys. Tidak lama setelah itu, Bambang dan Babinsa
Babinsa mencoba untuk mengintip dari jendela. Dan saat mengintip lewat jendela, mereka melihat ada satu jenazah sebagai sumber bau busuk tersebut. Setelah diketok-ketok kembali, tetap tidak ada yang membukakan pintu. Keduanya kemudian memutuskan untuk mendobrak pintu rumah tersebut. Begitu pintunya sudah terbuka, Bambang terkejut melihat istri Hamzah sedang duduk saja di sofa ruang tamu. Badannya sangat kurus, pucat, dan tampak sangat lemas. Bambang juga mengatakan wanita yang terduduk di atas sofa itu terlihat sangat lemas seperti orang yang tidak makan. Bambang menjelaskan bahwa dirinya langsung mengecek dapur dan menemukan jenazah Hamzah dalam posisi telungkup. Untuk memastikan kondisi kedua anak Hamzah, dia melihat ke kamar tidur dan menemukan anak pertama Hamzah masih hidup dengan keadaan lemas dan anak kedua sudah dalam keadaan meninggal. Kondisi jasad anak bungsu Hamzah juga sudah mulai membusuk. Yang pertama masih hidup, cuma kondisinya dia sama kayak ibunya guys, sudah lemas dan sangat-sangat kurus. Polisi telah melakukan pemeriksaan di dalam rumah itu pada hari Minggu. Tim Inafis Polda Metro Jaya mengajak ketua RT setempat dalam pemeriksaan. Kisah penemuan ayah dan anak yang tewas di dalam rumah di Koja, Jakarta Utara menyisakan sebuah cerita pilu di baliknya guys. Bagaimana tidak? Di dalam rumah tersebut, petugas dan warga juga menemukan dua anggota keluarga yang ternyata masih dalam keadaan hidup. Mungkin kalau warga nggak masuk ke dalam rumah itu, bisa jadi ibu sama anak pertamanya ikutan meninggal guys. Salah satu anggota Babinsa bernama Dwi Ratmoko mengatakan terbesit dalam pikiran bahwa seluruh penghuni telah meninggal karena mencium bau busuk yang cukup menyengat dari rumah tersebut. Namun betapa kagetnya saat dia menemukan seorang wanita yang sedang terduduk lemas di atas sofa ruang tamu dalam kondisi muka yang sangat pucat. Ketika Dwi Ratmoko, salah satu anggota Babinsa, bertanya di mana suami dan anak-anaknya, wanita tersebut menjawab, "Suami saya sedang keluar rumah." Dwi Ratmoko mengaku tidak percaya dengan jawaban tersebut dan dia langsung memeriksa seluruh ruangan yang berada di dalam rumah. Saat akan menuju ke dalam rumah, Dwi menemukan sesosok jenazah dalam kondisi tertelungkup di depan kamar mandi. Dia pun memeriksa ruang kamar pertama, namun dalam keadaan kosong. Kemudian ketika akan memeriksa kamar kedua, kondisinya dalam keadaan terkunci guys. Sehingga dengan menggunakan alat linggis, Bambang menjebol jendela yang juga terkunci sangat rapat. Bambang kaget melihat di dalam kamar kedua itu ternyata ada seorang anak berusia 4 tahun yang sedang menangis dalam keadaan lemas di tempat tidur. Setelah masuk ke dalam kamar, ternyata ada sesosok balita lain yang berumur 2 tahun dalam kondisi tewas tertelungkup di lantai bawah kasur. Bambang pun langsung meminta bantuan kepada warga sekitar untuk mengevakuasi wanita dan anak yang ditemukan masih bernyawa untuk dibawa ke rumah sakit. Anggota Babinsa mengatakan wanita yang ditemukan di ruang tamu bernama Nur Hikmah Fuzianti berumur 31 tahun merupakan istri dari korban yang ditemukan tewas. Hamka Rusdi berusia 50 tahun dan anak wanita yang ditemukan masih dalam keadaan hidup merupakan anak pertama yang bernama Afida Zakiyah berumur 4 tahun dan anak kecil yang ditemukan tewas anak kedua bernama Abid Kashi. Menurut Dwi Ratmoko, kondisi sang istri tampak sangat lemas seperti orang linglung. Dia tidak bisa bangun dari tempat duduknya dan harus digotong keluar rumah. Rumah yang mereka tempati merupakan milik orang tua dari sang suami. Informasi dari warga sekitar kalau istri korban cenderung tidak bersosialisasi lantaran dilarang oleh suami yang sangat pecemburuan karena mengingat perbedaan umur keduanya yang cukup jauh. Nur Hikmah Fuzianti berumur 31 tahun, kelahiran tahun 1981 dan putri kandungnya Afida Zakiyah dilarikan ke bidan sebelum dibawa ke rumah sakit Pelabuhan Tanjung Priuk pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober. Pasti kalian bertanya-tanya apakah yang terjadi pada keluarga ini. Keluarga ini mengalami depresi dan kelaparan guys. Ibu rumah tangga yang ditemukan lemas dan linglung di TKP
penemuan jenazah suami dan anak lelakinya di Jalan Balai Rakyat 5, Tugu Selatan, daerah Koja, Jakarta Utara disebabkan karena kelaparan. Dokter yang menangani merupakan tetangga dari korban. Kesaksian Dokter Diana yang berpraktek di lokasi tersebut pada hari Selasa mengungkapkan kondisi kelaparan sempat diderita ibu dan anak yang diselamatkan. Seorang petugas Babinsa sempat mengira semua penghuni yang ada di dalam rumah tersebut sudah meninggal dunia. Pertama kali warga membawa pasien lemas itu ke klinik umum terdekat untuk mendapat pertolongan pertama. Dokter Diana lah yang menangani pertama kali kedua korban yang selamat itu. Dokter Diana mengatakan gejala yang dialami adalah kekurangan asupan makanan dan cairan ditemukan pada ibu dan anak, tapi lebih parah di ibunya kalau anaknya masih agak mendingan dan lebih segar. Dokter Diana juga menambahkan kondisi ibunya terindikasi depresi lantaran ketika ditanya jawabannya tidak nyambung atau linglung, hanya mengatakan pusing. Tubuh ibu dan anak juga tidak terdapat tanda luka-luka. Kenapa bisa dibilang ada gejala depresi? Karena saat dokter menanyakan di dalam rumah tersebut ada siapa saja, si ibu ini bilang dia nggak kenal yang ada di dalam rumah tersebut, seperti ada tanda-tanda depresi. Setelah diberi obat pusing, obat lambung, serta diberikan makanan, keduanya langsung dievakuasi menggunakan ambulan ke rumah sakit pelabuhan. Lurah Tugu Selatan Sukarmin memastikan keluarga yang menghuni rumah di Jalan Tugu Selatan dipastikan tergolong mampu dengan kategori ekonomi keluarga menengah ke atas. Diketahui memiliki usaha sejenis pemberangkatan perjalanan ibadah haji. Selain itu, status kepemilikan rumah yang merupakan milik sendiri. Hamka pun memiliki 1 unit mobil dan sepeda motor. Rumahnya 2 lantai, parkirannya berukuran 12 x 12 meter, ada hooknya di lantai atas rumahnya. Bawahnya dikontrakan buat warung. Punya mobil yang terlihat di garasi, tapi kata tetangga sekitar mobilnya ada 2. Kasus tersebut kini sedang dalam penanganan aparat kepolisian Metro Jakarta Utara dan rumah tersebut masih dipasang garis polisi. Oke guys, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kalau kalian suka video gue, boleh bantu share ke teman-teman kalian. Nonton juga video gue yang lainnya ya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Jangan lupa untuk subscribe, aktifkan tombol loncengnya. Jadi setiap kali gue masukin video, kalian selalu dapat notifikasinya. Bantu juga untuk komen dan share-nya ya. Thank you for watching. See you next video. Bye-bye.